Junhua lalu mengetes Eunho, bertanya asal-usulnya Eunho, dan bercerita juga jika egonya terluka karena sudah ada orang yang mengeluarkan Doksu terlebih dahulu, padahal ia sudah menguangkan seluruh hartanya. Untuk itu Junhua bertekad kelak menjadi pemilik Yeongcheonro. Tanpa curiga sedikit pun, Eunho mah iya-iya saja. Dan akhirnya Pangeran Muyong memerintahkan bawahannya untuk menelusuri ayah Hong Doksu dan apakah ada kaitannya dengan Ketua Chon. Tak lupa dengan tak tahu malu, pangeran kerajaan itu meminjam uang pada abdi dalamnya. Dan Menteri Perang mulai berpikir kenapa si pembuat onar Hong Doksu tampak diinginkan oleh Puan Sol, Ketua Chon, bahkan Pangeran Muyong segala. Jadi ia pun memerintahkan untuk mencari informasi tentang Hong Doksu. Lalu Gosura dibully oleh Sim Myung Ho dan kawanannya yang menyebabkan Gosura harus mengganti baju sutra tamu karena tertumpah minuman. Dengan rasa setia kawan yang tinggi, meski Doksu juga sedang membutuhkan uang, akhirnya ia memakai uang pemberian Junhwa untuk membayar hutangnya Gosura. Lalu Doksu pun meminta Junhwa untuk mengerti. Tentulah Junhwa oke-oke saja. Tapi kini bagaimana dengan nasib kasino mereka yang masih membutuhkan uang? Ketua Chan dan Puan Sol sepertinya mulai pecah kongsi. Puan Sol sebetulnya tak terlalu suka adanya kasino itu karena itu beresiko. Tapi Ketua Chan menyukai Hong Doksu yang pintar bertaruh. Kembali ke kasino terbengkalai. Sedang pupusingan begitu, Anho dengan percaya diri datang membawa pengawal yang sudah didandani dan mengatakan jika pria itu adalah kakaknya Anho dan ingin berinvestasi. Wah, sungguh angin segar. Akhirnya siang dan malam empat pria jantan yang sudah kompak lagi membantu pekerjaannya Hong Doksu. Meski kelelahan karena harus bekerja juga di siang harinya. Tapi itu tak menjadi masalah untuk empat sekawan itu. Tapi kenapa bisa kompak kembali? Ternyata kemarin-kemarin Gosura mendatangi Doksu sambil marah-marah. Ia tak terima kenapa Doksu malah melunasi hutangnya. Padahal Doksu juga sedang membutuhkan untuk mensukseskan kasino itu. Doksu pun langsung memelas jika mereka sudah berjanji akan sukses bersama. Dan Gosura pun sama pentingnya bagi Doksu. Mendengar hal itu Gosura akhirnya luluh dan akhirnya ya tadi empat pria jantan pun kompak kembali. Wah, sungguh gawat. Hati Pangeran Muyong berdegup kencang saat melihat Doksu yang sedang tertidur. Buru-buru ia menyadarkan diri dan membangunkan Doksu. Kasino kini sudah setengah jalan. Doksu menciptakan beberapa permainan yang ia coba mainkan bersama temannya yang lain. Tak disangka si Myung Ho sedang memata-matai tempat itu. Dan kini tibalah waktunya penilaian dari Ketua Chon. Secara spesial, Doksu menamai kasinonya itu lalu menjelaskan detail permainan yang ada di kasinonya. Tapi bukan hanya Ketua Chon saja, Doksu juga memanggil Puan Sol yang dipilih Doksu sebagai bandar. Keduanya lalu mencoba untuk bermain, sedangkan Ketua Chon memperhatikan jalannya permainan itu. Sepanjang permainan meski sambil tersenyum, jelas sekali mata berapi-apinya Doksu saat melihat Puan Sol di hadapannya. Pangeran Moyang sudah mendapat info tentang Doksu dan ia merangkai teka-teki itu sambil melihat poster pencarian orang hilang. Sedangkan Junhua menelan ludah karena tiba-tiba ayahnya menjadi kasar saat memberi pelajaran tentang bisnis. Doksu sedang terlelap ketika mendengar kegaduhan di luar. Ternyata papan nama kasinanya terjatuh dengan sebuah pedang yang menancap dan posternya Hong Doksu saat kecil. Tak tinggal diam, Doksu tahu jika itu adalah perbuatannya Puan Sol. Jadi meminta Puan Sol untuk menemuinya secara langsung. Doksu sudah menunggu kedatangan Sol Mehwa dan begitu melihatnya ia pun langsung melukai Sol Mehwa seperti Sol Mehwa sudah menghilangkan nyawa ayahnya dulu. Dan episode 8 pun berakhir di situ.